Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratasa Asmi Bangun, NIM 2401005. Prodi Hukum Keluarga. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum menurut aliran normatif. Aliran normatif dalam hukum menekankan pada teori dan nilai-nilai yang mendasari hukum. Aliran ini mempertanyakan apakah suatu hukum itu adil atau tidak, serta berupaya memperbaiki hukum yang dianggap tidak adil melalui advokasi dan aksi sosial. Selain itu, aliran normatif mempelajari prinsip-prinsip moral dan etika dalam hukum, serta bagaimana hukum dan kebijakan publik harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Kita masuki pengertian hukum menurut para ahli. Pengertian hukum menurut aliran normatif Rudolf Stemler. Aliran normatif dalam pemikiran Rudolf Stemler menekankan bahwa hukum adalah sistem norma atau kaidah yang memiliki tujuan untuk mencapai sebuah keadilan. Sebagaimana poin-poin penting yang disampaikannya, yaitu yang pertama, hukum sebagai norma. Beliau memandang hukum sebagai sistem norma atau kaidah yang bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan. Poin kedua, filsafat hukum sebagai ajaran tentang hukum yang adil. Menurut Stemler, filsafat hukum bukanlah ilmu yang semata-mata mempelajari hukum positif, tetapi juga ilmu yang mengkaji tentang bagaimana hukum yang adil itu seharusnya. Selanjutnya, poin yang ketiga, pendekatan transidental. Stemler menggunakan pendekatan ini yang terinspirasi dari filsafat Immanuel Kant untuk meneliti bentuk-bentuk kesadaran manusia dalam memahami namanya sebuah hukum. Selanjutnya, pengertian hukum menurut aliran normatif dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang bersifat otonom dan tersusun secara hierarkis terlepas dari pengaruh nilai-nilai moral atau keadilan. Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipelajari secara objektif dan murni tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sistem hukum itu sendiri. Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Hans Kelsen. Poin yang pertama, hukum sebagai sistem norma. Beliau memandang hukum sebagai sebuah sistem norma yang terstruktur dan saling berkaitan. Norma-norma ini memiliki tingkatan, membentuk hierarki hukum. Poin yang kedua, teori hukum murni. Kelsen mengembangkan teori hukum murni yang bertujuan untuk membersihkan ilmu hukum dari pengaruh ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, politik, dan moralitas. Poin yang ketiga, norma dasar. Kelsen memperkenalkan konsep norma dasar yang menjadi dasar legitimasi seluruh sistem hukum norma. Dasar ini dapat dibuktikan secara empiris tetapi menjadi dasar mengapa suatu sistem hukum itu berlaku. Poin keempat, memberikan struktur logis pada sistem hukum. Teori hierarki norma membantu kita memahami sebagaimana berbagai aturan hukum saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem yang logis, memisahkan hukum dari unsur non-hukum dengan memurnikan hukum dari unsur-unsur di luar hukum. Kita juga dapat menganalisis hukum secara lebih objektif dan fokus pada norma-norma itu sendiri. Poin kelima, menjelaskan validasi hukum. Teori Grundnorm memberikan dasar teoritis untuk menjelaskan mengapa hukum itu valid dan mengikat. Poin keenam, menekankan pentingnya norma. Aliran ini menekankan bahwa hukum adalah norma yang mengatur perilaku manusia dan pemahaman tentang norma adalah kunci untuk memahami hukum. Selanjutnya, pengertian hukum menurut aliran normatif dari Gustav Redbrooks. Menurut Gustav, aliran normatif memandang hukum sebagai sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan secara resmi oleh negara yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum ini. Hanya dilihat sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
serta memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi individu dan masyarakat. Sebagaimana poin-poin penting yang disampaikannya, yaitu satu, hukum sebagai perwujudan nilai. Redbrooks berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai etis dan moral yang universal. Kedua, tiga nilai hukum Redbrooks mengidentifikasi tiga hal hukum, yaitu keadilan. Hukum harus bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan. Kemanfaatan. Hukum harus efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum. Hukum harus jelas dan pasti untuk memastikan kepastian hukum itu. Selanjutnya, konflik nilai. Redbrooks mengakui bahwa nilai-nilai hukum dapat bertentangan satu sama lain, sehingga perlu dilakukan penyeimbangan dan prioritas. Jadi dapat kita kesimpulkan, hukum menurut aliran normatif adalah sekumpulan aturan atau norma yang disusun dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum dalam pandangan ini bersifat mengikat dan memaksa serta berfungsi untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan menegakkan hak serta kewajiban setiap individu. Aliran ini lebih menekankan kepada kepatuhan terhadap yang ada tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau sosial di luar norma hukum tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.